Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Nazara Tasya Putri dengan NPM 6325115. Saya di sini akan menjelaskan soal pretest pengantar akuntansi mengenai perusahaan dagang dari PT Warawiri. Diketahui, perusahaan dagang Warawiri mempunyai saldo awal kas sebesar 20 juta, piutang 6 juta, barang dagangan 10 juta, dan peralatan 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta, utang usaha 5 juta, dan modal 45 juta. Nah, setelah mengetahui saldo-saldo awalnya, kita langsung masuk ke transaksi aja. Transaksinya selama bulan Januari 2011. Ini kita itu disuruh membuat general journal, ledger, trial balance, adjustment journal, worksheet, sampai ke closing entry. Lanjut ke journal, untuk mengisi tanggal 1 Januari, kita tinggal masukin aja saldo awal-awal yang udah dikasih tahu, mulai dari cash sampai wirawiri kapitalnya. Setelah itu, kita lanjut ke transaksi pada bulan Januari 2011. Di sini ada tanggal 2 Januari membeli perlengkapan secara tunai dari toko Merpati sebesar 750.000, di general jurnalnya supplies to cash sebesar 750.000. Selain itu, di sini juga ada di tanggal 16 Januari menjual kepada toko Peru barang dagangan sebesar 20 juta dengan syarat 3/10 N/30, faktur 015, HPP 18 juta. Nah, pada general journalnya, account receivable to sales sebesar 20 juta, cost of goods sold to inventory sebesar 18 juta. Nah, untuk account receivable to sales itu untuk harga jual, dan cost of goods sold dan inventory itu harga HPP-nya. Lanjut, pada tanggal 23 Januari menerima dari toko Peru pelunasan faktur 0,015 karena masih dalam waktu 10 hari setelah pembelian mendapatkan diskon 3%. Jadi di general jurnalnya cash sales discount to account receivable. Pada cashnya sebesar 19.400.000, sales diskonnya 600.000 di debit, to akun receivable sebesar 20 juta di kredit. Lalu ada transaksi pada tanggal 27 Januari membayar gaji karyawan sebesar 3 juta di general jurnalnya, salaries and wage expense to cash sebesar 3 juta. Untuk general jurnal memiliki balance 179.600.000. Setelah general journal, lanjut ke ledger. Ini kita tinggal masukin aja semua akun yang ada pada general journal. Setelah membuat ledger, kita lanjut ke trial balance. Di sini trial balance-nya totalnya 116.600.000 dengan cash di debit sebesar 34.200, account receivable di debit 16.500, inventory 3.100.000, supplies 750.000, equipment 25 juta, prepaid rent 1.200.000, accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 1 juta, akun payable di kredit sebesar 34.600, wirawiri kapital 45 juta, sales 35.500, ada revenue 500.000, dan sales diskon di debit 600.000, cost of goods sold di debit 31.500.000, utilities expense 150.000, salaries expense 3 juta, transfer retain expense sebesar 600.000. Setelah membuat trial balance, kita lanjut membuat adjusting entries. Untuk mengisi adjusting entries, kita bisa lihat di soal tambahan di transaksi-transaksi yang sudah diberikan. Nah, pada tanggal 31 yang pertama, supplies expense to supplies sebesar 500.000,
cost of goods sold to inventory sebesar 15 juta, depreciation expense to accumulated depreciation sebesar 200.000, rent expense to prepaid rent sebesar 400.000, cash to earned sales sebesar 3.500.000. Untuk total balance-nya, adjusting entry sebesar 19.600.000. Setelah membuat trial balance dan adjusting entries, kita langsung bisa mengerjakan di worksheet di buku kerja. Nah, untuk mengisinya, tinggal masukin semua akunnya yang ada trial balance dan adjusting entries. Lalu, kita cari adjusting trial balance-nya dengan cara trial balance dan adjusting entries dilihat bila mana debit bertemu debit bertambah, debit bertemu kredit berkurang, kredit bertemu kredit bertambah, dan debit bertemu kredit berkurang. Adjusting trial balance di sini dengan balance 132.200.000. Nah, untuk mengisi tabel income statement dan statement of financial position-nya, biar kita bisa tahu rugi atau untungnya, kita bisa tinggal pindahin aja. Untuk mengisi income statement, kita tinggal bisa kita pindahin aja nominal dari nomor akun 4 sampai 5. Sedangkan untuk statement of financial position, tinggal pindahin aja nomor akun 1 sampai nomor 3. Di sini income statement-nya sebesar 51.950.000 di debit, sedangkan di kreditnya 36 juta. Jadi selisihnya 15.950.000. Di statement of financial position-nya, jumlah di debitnya 80.250.000, sedangkan di kreditnya 96.200.000. Jadi selisihnya 15.950.000. Yang dinyatakan berarti di sini kita rugi. Nah, lanjut kita langsung bikin tabel secara terpisah, income statement, return net earning, dan statement of financial position-nya. Income statement kita tinggal masukin aja, mulai dari sales-nya, cost of goods sold-nya, operating expense-nya, sampai akhirnya ketemu net income-nya 15.950.000. Untuk return earnings-nya kita tinggal masukin net income-nya aja, karena di awal 1 Januari kita tidak ada return earnings-nya, jadi tinggal langsung masukin aja untuk net income-nya. Lalu statement of financial position-nya di aset sebesar 67.150.000, liability totalnya 38.100.000, dan equity 29.050.000. Untuk total liability dan equity 67.150.000. Setelah semua beres, kita lanjut ke yang terakhir, closing entries. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari, sales revenue to income summary sebesar 35.400.000. Income summary to cost of goods sold, depreciation expense, utilities expense, supplies expense, rent expense, salaries expense, dan transfer return expense ditutup sebesar 51.350.000. Karena return earnings yang kita rugi, jadi dengan menutupnya return earnings di debit 15.950.000 dan income summary-nya di 15.950.000 di kredit. Jadi total closing entries-nya sebesar 102.700.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.